Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa channel TV yang budiman, hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang negara maju. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuana Triutomo. Kita sapa dulu, Bung Yuana. Assalamualaikum, Bung. Bagaimana kabar Anda? Waalaikumsalam warahmatullah. Bung Hanif, baik, alhamdulillah sehat. Harus sehat, Bung Hanif. Alhamdulillah. Baik, Bung Yuana, ini ada berita menarik tentang negara maju. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ciri-ciri negara maju, katanya transaksi tak cuma jual telur cabai. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Masya Allah. Ya, terima kasih Bung Hanif. Itu statement Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani itu memang ramai di media nasional kita. Beliau mengatakan bahwa ciri negara maju itu tidak hanya sebatas jualan telur dan cabai, melainkan transaksi ekonomi yang semakin kompleks, semakin canggih. Jadi sebetulnya statement beliau ini menjelaskan sejarah ya, sejarah tentang perdagangan sederhana yang itu penjual dan pembeli bertemu untuk memperjualkan telur, cabai itu misalnya contoh yang diambil begitu, produk yang diambil begitu. Sementara kalau sekarang nggak begitu. Nah, eh, beberapa kata kunci yang saya ambil ya, kalimat-kalimat kunci dari beliau itu, yang pertama misalnya bukan hanya jualan telur dan cabai, melainkan ada transaksi ekonomi yang semakin kompleks. Jadi ciri-ciri negara maju perspektif beliau menurut Bu Menteri Keuangan itu bukan hanya jualan telur dan cabai, melainkan ada transaksi ekonomi yang semakin kompleks. Transaksi sederhana antara penjual telur dan cabai meskipun menggunakan uang, namun tidak melibatkan ahli keuangan seperti akuntan dan aktuaris ya, penghitung risiko keuangan itu. Transaksi ini menghasilkan pendapatan rendah kata beliau begitu. Jadi saya sebetulnya gimana ya? Fakta masih ada sebetulnya penjualan telur dan cabai itu pendapatan rendah itu memang seakan-akan kok wallah alam deh ya. Kalau sekarang kata beliau untuk mendapatkan pendapatan tinggi atau high income maka transaksinya dibuat future, transaksi derivatif itu yang apa di saham itu. Perilaku para profesional keuangan mencerminkan kemajuan bangsa, kata beliau begitu di berita-berita itu. Nah, memang secara umum ya kalau kita lihat ciri-ciri negara maju itu, pertama dia memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, kemudian keamanan sudah terjamin, kesehatan, angka pengangguran kecil, menguasai iptek, tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Namun ini pendapat umum di mana sekarang ini eh, global ya, penguasa global itu adalah kapitalisme. Sehingga tidak heran kalau kemudian ini kita sebut juga kemajuan ala kapitalisme. Kalau kita baca sejarah secara adil, sebetulnya identifikasi negara itu maju atau berkembang itu sejarahnya dari Perang Dunia II. Siapa pemenang Perang Dunia II? Yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina yang sekarang menjadi Dewan Keamanan apa PBB, anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu adalah negara-negara maju. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya persaingan internasional dalam politik dan ekonomi yang sesungguhnya adalah merebutkan pengaruh atas sisa-sisa wilayah Turki Utsmani dulu atau negeri-negeri Muslim sekarang ini ya Indonesia, Malaysia, Singapura termasuk di dalamnya ya, Brunei termasuk di Afrika ada Mesir, ada Maroko dan sebagainya itu itu tidak bisa kita nafikan perkembangan itu ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Politik ekonomi Indonesia ini cenderung belum mandiri. Jadi di sektor keuangan nilai rupiah itu sangat jeblok ya. Pada hari ini saja nilai Rp1 itu sama dengan 0,000067 dolar Amerika Serikat. Ya, jadi angka di belakang koma itu ada 6 angka sendiri. Jadi artinya ini sangat tidak bernilai begitu loh. Artinya $1 Amerika itu kurang lebih Rp15.000 itu. Nah, lebih parah lagi di sektor sumber daya, baik di hulu maupun di hilir,
apalagi diperjualbelikan secara future, ya, secara derivatif itu. Jadi semua dikuasai oleh asing. Nah, kalau kita ingin mengejar kemajuan negara dengan orientasi modal, dan modal selalu diukur dengan nilai tukar uang, maka sesungguhnya merupakan implementasi dari filsafat kapital accumulation itu, filsafat kapitalisme yang akumulasi modal itu. Sehingga perlu ada perubahan paradigma, Bung Hanif. Harus ada perubahan paradigma secara mendasar dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Nah, sebetulnya Presiden Jokowi sudah meng-ACC proposal proyek Indonesia Emas tahun 2045. Nah, tapi kalau jika masih menggunakan paradigma lama, akan mengulang jatuh pada lubang yang sama, lubang kapitalisme. Maunya maju, tapi justru sebaliknya malah terjerembab di lubang busuk kapitalisme itu. Majunya Indonesia menurut saya, Bung Hanif ya, dan saya memiliki tawaran, majunya Indonesia dan dunia ini berada di tangan ekonom-ekonom Muslim yang ekonomi Islam menjadi mindset mereka. Jadi terutama Indonesia ini ya, Indonesia ini negeri Muslim yang mayoritasnya, negeri yang mayoritas penduduknya itu Muslim. Eh, Indonesia ini harus mandiri untuk kemudian bisa maju, ya. Eh, bisa apa tidak bisa kita ingkari bahwa negeri Muslim terbesar di dunia saat ini adalah Indonesia. Tinggal Indonesia mau nggak untuk maju dengan kemandirian ekonomi yang sejati gitu. Caranya bagaimana Indonesia bisa maju dalam perspektif dalam pandangan Islam? Pertama, kalau kita lihat statement Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bahwa ada perdagangan sederhana, misalnya penjual telur, penjual cabai, penjual ayam dan sebagainya tadi, itu adalah perdagangan masa lalu, kata beliau, menunjukkan itu sebagai statement negatif sebetulnya. Oh ya, nggak usah disampaikan. Karena faktanya di level mikro perdagangan tersebut masih jalan di pasar-pasar rakyat, di pasar-pasar tradisional, itu masih jalan. Harusnya Bu Menteri tidak mengucapkannya karena bisa menyinggung perasaan para bakul ya, atau pedagang kecil yang notabene justru lebih mandiri. Kemudian di level makro ya, setiap kebijakan ekonomi juga harus bisa mandiri, tidak terpengaruh oleh suara oligarki. Ingat tujuan bernegara kita kan kemudian daripada itu, mungkin Bung Hanif masih ingat, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang satu, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga, empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu kan tujuan negara Indonesia ini. Tujuan Indonesia ini menjalankan sebuah negara. Itu ada di Undang-Undang Dasar 45 yang di preambul pembukaan itu. Nah, harusnya ini menjadi acuan setiap pengambilan kebijakan. Apakah proyek negara maju atau visi Indonesia Emas 2045 itu yakin bisa mensejahterakan manusia, mensejahterakan majukan kesejahteraan umum? Apakah yakin bisa mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu. Kalau saya kok ragu ya, karena paradigmanya masih paradigma lama itu. Nah, baru kemudian kalau betul-betul Islam menjadi acuan di level global ini, pertarungan Islam versus kapitalisme ini menjadi wahana dakwah membuktikan kepada dunia kesaktian ekonomi Islam, sehingga Indonesia dengan Islam berhasil menjadi pemimpin dunia, menjadi negara maju, maju yang sesungguhnya itu. Jadi itu komentar saya, Bung Hanif ya, pandangan saya terhadap statement Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan negara maju itu seperti apa. Maju itu ya maju yang hakiki, bukan maju yang semu, apalagi palsu gitu. Yaitu dengan Islam. Terima kasih Bu Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bung Yuana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam Amin. selamanya. Ya. Amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang negara maju. Semoga barokah. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.